Selamat datang kembali ke sekolah minggu kita. Weh, sudah pada siap pasti ya. Hari ini loh, sudah tiba lagi saatnya untuk kita memuji Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Ayo, yang sudah siap, yang sudah semangat, lipat tangan dulu. Lalu tutup matanya. Kita mau berdoa supaya sekolah minggu kita hari ini diberkati Tuhan. Yuk, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan masih tetap bersama-sama dengan kami sehingga kami merasakan sukacita dari-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan kembali sekolah minggu, kami memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari berkatilah dari awal sampai selesai supaya kami bisa belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita mau mengingat dan memikirkan betapa Tuhan itu baik, cuma satu yang bisa kita lakukan. Apa tante? Ditanya dong, ada orang anggap aja ada ya. Apa tante? Bersyukur. Iya, karena Tuhan sudah sangat baik, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur, berterima kasih. Sama kalau misalkan udah dimasakin mama nih, "Ma, enak mas satenya, terima kasih ya." Nah, kalau kita berterima kasih sama Tuhan, itu juga sangat senang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ingat ya lagunya? Lupa? Ya udah, yuk nyanyi sama-sama biar ingat ya. Sambil kita sama-sama terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ajarku Tuhan dan bersyukur, Tuhan pasti senang. Karena itu tandanya kita menghargai apa yang Tuhan berikan buat kita semua. Siapa di sini yang mau memuji Tuhan dengan semangat? Nah, kalau begitu boleh berdiri. Tapi tante nggak bisa berdiri, soalnya kan harus pegang gitar. Tapi ada loh yang menemani di sini. Yuk kita panggil ya, nggak pakai panggil nama, kasih hitungan aja. Kita hitungnya mundur. 3, 2, 1. Mari masuk, mari masuk, mari masuk.
Sekali lagi. 3, 2, 1. Yeay! Mana? Ya. Yuk silakan masuk. Ya. Kalian pasti bingung. Itu kenapa sih? Jadi enggak. Ya, kalian pasti. Ya ternyata ya Kak Caca, gitu ya. Kak, kita kan sudah bersyukur sama Tuhan tadi. Ya. Nanti kita harus bersukacita hari ini. Karena hari ini adalah Hari yang sudah dijadikan sama Tuhan. betul. Jadi harus bersemangat. Yuk, adik kita semua nyanyi sama-sama ya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka dalam bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka lagi kata-kata. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka citalah. Ada isi juga tuh. Oh iya. Sampai lompat-lompat, Iya. sampai keringatan semua. Jadi sudah semangat. Lalu kalau sudah bersukacita, sudah bersemangat dan bersyukur, Karena waktunya belajar lagi. belajar lagi kita. Belajar apa Kak? Main bekel? Enggak lah tante, kan lagi sekolah minggu. Iya ya. Itu kan main Ini ya. aja main bekalnya setengah sekolah minggu. Apalagi main game nanti ya. Aja. Sekarang Sekarang kita belajar firman Tuhan dulu. firman Tuhan dulu supaya kita bertumbuh jadi lebih kuat dan lebih Baik setia lagi. sama Tuhan, lebih baik lagi. Iya. Yuk kita akan belajar supaya jadi berkat dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kita mau jadi terang setiap hari dalam hidup kita. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di
siap belajar dari firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang sekolah minggu hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita, biar Tuhan menyertai kami agar dapat semakin mengerti tentang Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar dapat mendengarkan cerita dengan baik. Tolong juga kakak yang sudah akan bercerita. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke. Shalom. Ketemu lagi adik-adik sekolah minggu di ibadah online bersama Tante Nanda di sini. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya di rumah? Pasti semuanya sehat ya. Jangan lupa ingat 3M. Apa aja? Yang satu, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Oke, sip, semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Tante membawa sesuatu. Tara, coba lihat. Apa ini yang ada di dalam toples? Ya, ini benda ini warnanya putih, berbentuk serbuk. Terus rasanya asin. Siapa yang tahu? Oh ya, ini adalah garam. Nah, mari coba kita buka. Tante mau ngicip dikit ya, boleh ya? Iya benar, rasanya asin. Namanya juga garam ya adik-adik ya. Nah, kenapa Tante bawa garam? Kita mau belajar apa hari ini ya? Nah, ini garam, kita taruh dulu ya. Yang kedua, Tante bawa tara. Apa ini? Lilin Tante yang sedang menyala. Betul. Ini adalah nyala lilin. Nah, lilin ini yang sedang menyala. Kita mau belajar apa Tante hari ini? Rahasia? Oh enggak ya. Nanti adik-adik akan Tante kasih tahu. Nah, kita taruh dulu ya lilinnya ya. Yang pertama, ini namanya tadi apa? Garam. Fungsinya untuk apa? Biasanya kalau mama di rumah biasanya untuk campuran memasak. Karena rasanya asin, kalau ditaburkan ke dalam masakan, nanti masakannya menjadi lezat. Apakah cuma masakan saja? Oh tidak, bisa dicampurkan ke dalam minuman. Wah nanti minumannya rasanya asin dong Tante. Ya enggak lah, minumannya apa misalnya? Misalnya kolak pisang, misalnya ini apa? Kacang hijau, bubur kacang hijau ya. Terus ini juga bisa mengawetkan makanan. Nggak percaya? Adik-adik siapa yang suka makan ikan pindang? Pasti ada yang suka toh? Ikan pindang itu ya diasinkan atau diawetkan dengan garam, makanya gurih ya. Dimakan pakai sambal terasi, mantul ya. Terus garam juga bisa untuk mengasinkan atau mengawetkan apa? Ikan. Namanya ikan asin. Nah, siapa di rumah yang suka makan ikan asin? Banyak yang angkat tangan. Kalau anak-anak milenial mungkin nggak suka ya. Tetapi kalau untuk tante-tante ini, suka sekali ikan asin. Nah, hari ini kita mau membicarakan si garam ini dan si terang ini ya. Kenapa? Karena hari ini temanya adalah hidup sebagai garam dan terang dunia. Ada di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayo adik-adik yang sudah siap dengan Alkitabnya dibuka di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama, hitungan ketiga mulai.
1, 2, 3. Matius 5 ayat 13-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Adik-adik, kita bicara hal yang pertama yaitu garam. Garam ini rasanya asin, manfaatnya banyak. Nah, kenapa Tuhan menginginkan kita semuanya menjadi garam? Adik-adik semuanya jadi garam. Bukan berarti tiba-tiba adik-adik menjadi tiba-tiba jadi garam. Wah, nanti mamanya nyari, anakku mana, ada di toples. Oh, enggak ya. Jadi maksud Tuhan untuk adik-adik menjadi garam itu mencontoh sifatnya ya, seumpama seperti garam. Misalnya apa tante? Ya, kalau garam ini kan bermanfaat untuk manusia. Jadi diharapkan adik-adik di rumah semuanya, kita semuanya diharapkan Tuhan bahwa kita semua dapat memberi dampak yang positif terhadap lingkungan kita. Tante, kalau misalnya aku kan masih kecil, dampak itu apa sih? Dampak itu artinya contoh, jadi bisa memberi contoh yang baik kepada lingkungan, maksudnya seperti itu. Tante, kalau aku masih kecil, bagaimana caranya aku memberi contoh kepada orang lain supaya mereka tahu aku ini anak Tuhan ya. Contohnya apa? Contohnya yang pertama itu suka memperkatakan kata-kata yang sopan. Apa? Coba di belakang mulutnya. Mulut ini digunakan untuk berkata-kata yang sopan, tidak suka marah-marah kepada adiknya, marah-marah pada orang tuanya. Nah, itu jadi mulut ini digunakan untuk hal yang positif, yaitu untuk ya berkata sopan, memuji nama Tuhan. Betul, 100 ya. Jadi melalui mulut ini ya kita kasih senyum yang terbaik buat orang yang di luar sana, supaya melihat kemuliaan Tuhan di hidup adik-adik semuanya ya. Itu yang pertama. Mungkin mulut ini tidak suka berbohong. Nah, itu bagus ya. Tidak boleh berbohong. Berbohong sama adiknya juga nggak boleh ya. Berbohong sama kakaknya, tidak boleh. Berbohong sama orang tua, apalagi ya. Jadi mulut ini digunakan untuk hal yang baik-baik saja. Untuk memuji Tuhan itu bagus ya. Jadi diharapkan kita menjadi seperti garam ya. Jadi bisa untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungan sekitar kita. Lah, seandainya garam ini menjadi hambar atau tidak ada rasanya, maka tidak akan berguna. Lah, gimana mau dipakai? Kan nggak ada rasanya. Mau masak, misalnya mau masak sayur sop, wah garamnya anyep, hambar, nggak ada rasanya. Dimasukkan berapa sendok pun, berapa toples pun, sop itu nggak akan terasa asin. Nah, itu juga seperti kehidupan kita. Kalau misalnya saja hidup kita digunakan yang tidak baik, hal yang negatif-negatif, misalnya tadi mulutnya dipakai untuk ngomong-ngomong jorok, terus mulutnya digunakan untuk berbohong, lah itu tidak akan bisa memberi dampak yang positif, tetapi memberi dampak yang negatif kepada
lingkungan kita. Nah, siapa di sini yang mau bisa berdampak positif untuk orang-orang di sekitar kita? Boleh angkat tangannya, boleh dua-duanya. Oke, Tante percaya bahwa adik-adik sekolah minggu semuanya adalah anak-anak yang baik. Jadi bisa menjadi contoh yang positif untuk teman-temannya yang lain. Nah, yang pertama garam. Yang kedua adalah terang. Nah, ini Tante bawa contohnya adalah terang lilin. Adik-adik, selain menjadi garam, Tuhan mengharapkan kita menjadi terang. Apa maksudnya? Maksudnya supaya adik-adik bisa menerangi lingkungan sekitar adik-adik yang gelap. Coba seandainya lilin ini dinyalakan di tempat yang terang, maka nyala lilinnya ini akan kalah, kan tidak akan bersinar dengan terang. Tetapi berbeda jika diletakkan di tempat yang gelap, dia akan bersinar, dia akan menerangi ruangan itu ya. Jadi semuanya akan terlihat jelas. Ya, misalnya adik-adik melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya, mendengarkan perintah guru, mendengarkan perintah orang tua, itu juga salah satu contohnya supaya kita menjadi terang. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan membawa dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, kita baca sekali lagi ya ayat masnya di Matius 5 ayat yang ke-16. Hitungan ketiga, mulai kita baca ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Adik-adik, kita boleh belajar dari si garam, kita belajar dari terang lilin ya. Kita mau berbuat yang positif, berbuat kebaikan supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita ya. Terus berikan senyum kepada kanan kiri kita, lakukan yang adik-adik bisa lakukan. Kalau jangan merasa minder. Jangan merasa minder kalau tante aku kan masih kecil, aku malu. Jangan ya. Sebisa yang adik-adik lakukan. Kalau kan punya mulut nih, ya kan? Terus digunakan untuk apa? Kalau ketemu orang jangan cemberut, kayak pepaya ya. Tapi kita mau kasih senyum yang terbaik buat setiap orang yang bertemu dengan kita. Bisa? Oke, itu hal yang kecil. Terus misalnya seusia adik-adik ini sekarang kan zamannya sekolah online ya, sekolah pakai apa ini? Pakai HP ya. Jadi anak-anak sekarang sudah mulai balita sudah mengenal yang namanya HP ya. Kenapa? Karena masa pandemi seperti ini kita nggak boleh berkerumun dulu, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi sekolah harus online, pakai HP. Ada yang punya laptop, pakai laptop ya. Jadi anak-anak sekarang itu mereka sudah kecanduan, susah lepas dari yang namanya HP. Nah, kalau ada mama yang manggil, ayo kakak, waktunya mandi, sudah sore. Alah mah, sebentar lagi mah, nanggung. Siapa yang suka gitu?
Angkat tangan. Terus ada adik, mama belikan garam. Mama belikan gula di toko atau di warung. Malas aku lagi main game seru. Wah, itu nggak baik itu ya. Nggak boleh dicontoh ya. Jadi mulai sekarang kalau biasanya disuruh mandi susah, berarti setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini harus berubah jadi lebih baik lagi. Kalau dipanggil mama, kakak ayo waktu mandi, oke ma. Bagus lagi kalau tanpa disuruh, waktunya mandi, waktunya membantu orang tua ya. Jadi kita mau bersama-sama belajar mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya kita bersama-sama belajar melakukan yang terbaik supaya dari kehidupan kita nama Tuhan semakin dimuliakan. Adik-adik, siapa di sini yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh letakkan tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat ke atas. Nanti Tante Nanda mau berdoa buat kalian semuanya ya. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar, kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi, dan kami mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga mau menjadi garam dan terang dunia, supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Lain waktu kita sambung lagi, oke? Shalom, Tuhan Yesus memberkati.